Baik, ini untuk kegiatan pertama ya. Kegiatan kedua, kita masuk ke kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan ya. TM ini tanaman menghasilkan. Jadi di perkebunan itu dikenal dua fase tanaman ya, TBM dan TM. Jadi yang pertama itu fase TBM, tanaman belum menghasilkan. Yang kedua adalah fase TM, tanaman menghasilkan. Kalau untuk tanaman kelapa sawit, fase TBM itu mulai dari 0 sampai sekitar 3 tahun. Jadi semenjak tanam di lapangan sampai 3 tahun. Ini masih belum bisa dipanen, jadi belum menghasilkan. Nah, kalau TM ini lebih dari 3 tahun. 3 tahun ke atas sampai umur berapa? Maksimum sekitar untuk sawit sekitar 25 tahun. Bisa mencapai itu umurnya, 1/4 abad ya. Nah, lahan kebun produksi kita di depan saya itu ada yang fase TBM, ada juga yang fase TM. Nah, jadi hari ini kegiatan kalian adalah pemeliharaan TM. Subnya itu nanti ya, subnya itu pengendalian gulma ya, pengendalian gulma di piringan ya. Nah, disebut juga dengan bokoran. Bokoran itu kalau dalam bahasa Indonesia di kamus itu bokor. Bokor itu ya piring ya. Bahasa apa? Melayu mungkin ya, bokor. Jadi ini emang mati sendiri ya. Mana tadi? Bokor itu ya piring itulah ya, mangkuk, cawan. Jadi kalau piringan itu adalah bagian di bawah tajuk tanaman. Nah, misalkan tajuk tanaman seperti ini ya. Tajuk sawit itu kan kalau dia di atas kan bentuknya seperti payung, lingkaran ya. Nah, misalkan batang seperti ini. Ini pelepahnya enggak saya gambar lain daunnya. Nah, inilah bokoran. Ya, jadi bentuknya lingkaran, bulat, membulat. Berapa diameternya? Ini tergantung usia tanaman. Ya, kalau umur 1 tahun pertama itu diameternya masih 1,25 meter diameternya ya. Tahun kedua lebih lebar lagi sampai bisa jadi nanti kalau sudah umur 4 tahun ke atas kan bisa sampai 3 meter lebih ya. Nah, jadi kegiatan pengendalian gulma itu ada 2 ya, pengendalian gulma di piringan di sini dan di gawangan. Gawangan mati namanya. Jadi gawangan mati itu yang di luar ini. Jadi di sini kan nanti ada jalan panen nanti. Jalan panen juga nanti ini dikendalikan gulmanya karena ini tempat lalu lalang. Ya, disemprot atau dikoret. Ya, biasanya disemprot dengan herbisida. Kalau gawangan mati itu selain di piringan dan selain di jalan panen, gawangan mati namanya. Jadi istilahnya istilah kebun itu ya, ada bokoran, gawangan mati, pasar pikul, pasar panen, macam-macamnya istilah kebun. Kalau lihat di kamus nggak ada itu. Jadi tugas kalian nanti membersihkan mengendalikan gulma yang ada di sini. Di dalam piring. Ya, di bawah nih, yang di bawah tajuk nanti dibuat melingkar. Ya, mungkin bentuknya sekarang ada yang sudah tertutup gulma jadi nggak kelihatan lingkaran, tapi mungkin masih ada yang masih agak bersih, masih terlihat membulat lingkaran itu. Namanya piringan. Nah, piringan ini dijaga agar selalu bersih. Ya, bersih dari gulma. Mengapa? Karena di piringan ini tempat menaburkan pupuk. Jadi kalau ada gulma, kita aplikasikan pupuk di sini, nanti akan terjadi kompetisi antara antara tanaman kelapa sawit ini dengan gulma dalam hal penyerapan unsur hara, air, dan ruang tumbuh. Kemudian piringan ini adalah tempat jatuhnya TBS. Kalau dipanen, didodos, nanti akan jatuh ya. Nah, nanti biasanya di sini nanti akan butiran itu, brondolannya itu kan tercacar di sini. Nah, jadi harus bersih supaya nanti ketika si pekerja memungut atau mengutip brondolan itu mudah ya. Jadi ini diusahakan selalu bersih dari gulma. Nah, pengendalian gulma di piringan ini bisa secara mekanis ya, menggunakan koret atau cangkul, atau secara kimia ya, dengan herbisida. Herbisidanya apa? Ya,
bisa glifosat, bisa sistemik, bisa yang non sistemik ya, bukan sistemik, kontak ya, kontak atau sistemik. Rotasinya kapan ya? Sekitar 2 bulan sekali, kurang lebih seperti itu rotasinya. Jadi memang intensif di sini dibersihkan. Kalau di gawangan ini, di gawangan mati itu bisa lebih lama rotasinya ya, karena tanaman kelapa sawit ini kan semakin besar ya, tumbuh besar, sehingga nanti akan menaungi gulung-gulma yang ada di bawah. Jadi cahaya itu terhalang oleh daun-daun ini, jadi pertumbuhan yang ada nanti otomatis tertekan. Nah, kalau masih terbuka, gulmanya cepat tumbuh. Tapi kalau kalian lihat yang sudah besar-besar itu pertumbuhan gulmanya enggak sebanyak yang di tempat terbuka. Karena apa? Karena sudah terhalang oleh tajuk tanaman kelapa sawit. Jadi semakin dewasa umur tanaman kelapa sawit, kegiatan pengendalian gulma yang ada di sini ini lebih jarang dibandingkan dengan yang masih tanaman muda, masih lebar-lebar itu ruang tumbuhnya. Jadi nanti kegiatan kalian ini ya, 2 ini ya, setelah menanam kemudian mengendalikan gulma yang ada di piringan ya, atau disebut dengan pokoran. Dihitung normalnya, masing-masing hitung norma kerja nanti. Mulainya kapan, waktunya dicatat, selesai kapan, nah, jadi disesuaikan nanti hitungannya. Ada pertanyaan? Jadi kegiatan pada bulan Ramadan ini ya dicari yang agak ringan kegiatannya. Biasanya kegiatannya kalau sekarang sudah masuk yang panas-panasan berat. Nah, ini dicari. Jadi ini nanti mungkin tidak berurutan ya. Kan harusnya kan dari pembibitan nanam, kemudian seleksi dulu di sana, pemeliharaan. Sana sih udah hampir selesai sih. TBM-nya kan belum mungkin ya. Nah, mungkin nanti kalau ada yang TBM nanti bisa juga masuk. Nah, setelah bokoran ini nanti pasangannya adalah pemupukan. Jadi kalau sudah dilakukan pengendalian gulma di piringan, nanti setelah itu baru dipupuk. Jadi selalu beriringan seperti itu. Tidak dibalik, pupuk baru pengendalian gulma, enggak. Jadi pengendalian gulma dulu baru dipupuk. Berapa nanti diameternya? Ya, mungkin nanti di kira-kira mungkin 3 meter atau 3,5 meter lah. Itu diukur dari pohon atau ujung daun, Pak? Dari sini, Batang utama. dari batang. Menggunakan cangkul. Nah, ada tekniknya supaya di sini tidak terjadi cekungan. Kan kalau kita, jadi arah kalian itu posisinya itu membelakangi pohon. Ya, tubuh kalian itu membelakangi pohon. Kalau kalian menghadap pohon, di sini nanti cenderung ini cangkulan di sini lebih dalam. Jadi ada cekungan di sini. Kalau ada cekungan nanti ketika musim hujan, air ke sini. Jadi terendam nanti. Nah, jadi membelakangi pohon. Jadi cekungannya ada di luar. Bagian luar piringan. Ya, mengarah keluar. Itu tekniknya di lapangan. Kalau menggunakan cangkul. Ada pertanyaan? Sabtu ada tambahan, Pak? Cukup? Ya. Oke, silahkan ke lapangan. Ya. Kalau ada yang bawa sepatu bot, bagus. Bawa sepatu bot nggak? Ya, kalau di lapangan nanti usahakan minggu depan masih di sini nggak? Udah ganti ya? Ya, karena di kebun itu pertama kadang banyak duri. Ya, duri dari pelepah atau ada ular, banyak ular di situ. Jadi usahakan pakai sepatu bot kalau mau aman. Topi ya. Banyak tawon kadang. Atau ulat api. Oke, silakan. Tasnya taruh aja di bawah.